Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan hadirkan 3 narasumber sebagai gugus tugas. Nah, ketiga narasumber ini sengaja kita hadirkan pada hari ini untuk berbicara tentang pasca diberlakukan new normal. Apa sih yang sudah dilakukan di saat new normal ini? Nah, narasumber yang kita sudah hadirkan di sini, Bapak T. Amran SIMM. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Dr. Edi Gunawan Mas. Kemudian juga Pak Khairul Rijal SE AK MSc MBA. Assalamualaikum Pak. Nah, ketiga narasumber ini memang agak sulit kami menghubungi. Beberapa waktu sudah kami agendakan dan alhamdulillah kami hari ini sudah berkumpul dan meluangkan waktu. Dan tujuan kita agar bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat seputaran dengan COVID-19 ini. Apa sih yang sudah dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan apa yang seharusnya masyarakat takutkah atau bagaimana? Kita diskusikan bersama dengan 3 narasumber yang kita sudah hadirkan ke sini. Pertama kita akan minta tanggapan dari Bapak. Gimana Pak sekarang, Pak Dr. Edi, gimana Pak sekarang tentang perkembangan setelah diberlakukan new normal, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang new normal. Jadi pandemi COVID ini kalau secara nasional atau secara provinsi sudah berjalan sekitar 4 bulan, terhitung dari bulan Maret. Nah, dalam evaluasi dalam perjalanan itu ada beberapa daerah dibagi atas 4 zona ya. Zona sangat infeksius, zona merah di mana tingkat penularan sangat tinggi, kemudian zona orange, kemudian zona kuning dan zona hijau. Nah, masing-masing zona itu ada kriterianya. Nah, kemudian sampai saat ini kita belum tahu pandemi ini kapan berakhir. Dan dari awalnya kita rencana awal mau meminta para warga atau rakyat Indonesia untuk berdiam diri di rumah untuk menghindari ini. Ternyata dengan berjalannya waktu, proses pandemi berjalan terus, perekonomian sudah mulai terganggu, sehingga pemerintah membuat kebijakan. Beberapa zona yang dianggap relatif aman atau zona hijau diberi kewenangan atau peluang untuk melakukan istilahnya new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat tetap bisa terhindar dari penularan COVID-19, tapi di satu sisi aktivitas perekonomian, aktivitas masyarakat dan lain-lain tetap bisa berjalan. Jadi disinergikan antara kegiatan praktek ekonomi, kemudian protokol kesehatan wajib dijalankan. Nah, Aceh Timur termasuk dari 102 kabupaten kota yang diberikan oleh kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan new normal ini. Nah, karena kita sampai saat ini, alhamdulillah Kabupaten Aceh Timur masih zona hijau, belum ada satu kasus pun yang terkonfirmasi positif. Nah, seperti itu. Jadi tujuan utama penerapan new normal adalah masyarakat tetap bisa dicegah atau dilindungi dari terpaparnya virus corona, tapi di satu sisi aktivitas masyarakat dalam hal perekonomian, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya tetap bisa berjalan. Nah, seperti itu. Dan untuk level Kabupaten Aceh Timur kita sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembentukan gugus tugas tingkat kabupaten, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat di desa, dan semuanya sudah melakukan fungsinya masing-masing. Nah, seperti itu. Mungkin itu sebagai penjelasan awal. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin kita sama gimana Pak keadaan, kita minta tanggapan Pak T. Amran MM atau biasa disapa dengan Ampun ya. Gimana Pak keadaan keamanannya, kemudian di perbatasannya gimana sekarang pemantauannya Pak? Baik, terima kasih. Dapat kami informasikan, yang pertama setelah kami mendapat perintah dari unsur pimpinan dalam ini Ketua Gugus Tugas bersama Forkopimda, ini kita Kabupaten Aceh Timur setelah ditetapkan new normal, kita sudah mengambil langkah-langkah. Yang pertama, ini lahir pos perbatasan, perbatasan Kota Langsa dengan Aceh Timur, kemudian perbatasan Aceh Utara dengan Aceh Timur. Karena Aceh Utara juga sudah ada yang positif, makanya pihak pemerintah Aceh Timur dalam ini gugus tugas mengambil sikap cepat. Fungsi pos tugas ini
ada beberapa unsur terlibat dalam itu, dari TNI Polri, kemudian jadi medis, tim gugus tugas sendiri, kami dari Satpol PP sendiri. Kita tugaskan personil yang ada di situ 24 jam. Fungsinya adalah ini kendaraan-kendaraan yang dari luar. Pertama truk, kemudian kendaraan umum. Ini akan dilakukan penyetopan dan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas medis, didampingi oleh personil TNI Polri bersama gugus tugas lainnya. Alhamdulillah ini sangat efektif dan masyarakat luas menerima. Karena apa? Untuk mempertahankan zona hijau ini tidak mudah, butuh kerjasama kita yang baik semua. Kemudian juga kita di Aceh Timur juga telah dilahirkan Kampung Tangguh Bereh. Ini salah satu kampung yang untuk menjadi percontohan untuk penanganan penjagaan COVID ini. Alhamdulillah ini juga mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Satu hal perlu informasikan sesuai dengan SK tugas kami, kami adalah membidangi keamanan. Di bawah itu ada unsur TNI Polri, kemudian dari Pol Air, juga Airut, juga unsur BPD, Disub. Ini tugas kami adalah melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, memberikan pemahaman-pemahaman, lakukan protokol kesehatan secara ketat. Memang kalau kita lihat sekarang ini new normal ini bukan berarti kita bebas dari COVID, tidak. Karena ini kita berperang kepada virus yang tidak nampak, inilah butuh dukungan semua unsur masyarakat. Sedangkan langkah-langkah yang telah kami tempuh bersama unsur gugus tugas lainnya, ini kita terus turun ke tengah-tengah masyarakat, terutama lokasi wisata, minimarket, perkantoran, kemudian pasar. Ini harus kita turun bersama. Karena apa? Harus kita berikan pemahaman kepada mereka yang bahwa setelah ditetapkan new normal ini bukan berarti virus ini tidak ada lagi, malah ini tantangan yang sangat berat bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Alhamdulillah, walaupun punya tantangan-tantangan tertentu, tapi masyarakat paham menyangkut dengan ini. Alhamdulillah juga unsur gugus tugas telah dibentuk sampai ke tingkat kampung, Pak Dokter. Sudah dibentuk ke tingkat kampung ini, alhamdulillah semua sudah berjalan dengan efektif, baik. Oke. Pak Khairul Rijah, SE, AK, MSI, MBA, Pak ya, sebagai Kepala Dinas Kominfo, Pak ya sekarang ya? Ya, Komunikasi Informatika. Informasi dan di gugus tugas apa kira-kira Pak yang menjadi tugas Bapak di gugus tugas COVID-19 ini untuk Aceh Timur? Ya, terima kasih Pak Jupri. Dalam SK gugus tugas percepatan pencegahan COVID-19 Kabupaten Aceh Timur, kita mendapat penugasan membidangi sosialisasi, edukasi, dan pencegahan. Dua kegiatan utamanya itu adalah penyiapan konten, informasi berbentuk pencegahan dan sebagainya, dan yang kedua adalah penyebarluasan informasi. Di samping itu juga kita support kehumasan, membuat media center seperti ini, kemudian pengolahan komunikasi. Nah, jadi penyebarluasan informasinya itu kita menggunakan semua saluran komunikasi yang ada, melalui media sosial, melalui konten media elektronik seperti hari ini gitu kan, kemudian juga melalui radio Cimpala Kuneng, kita punya radio pemerintah, nah itu juga kita ada siaran berapa kali, juga narasumber Dr. Edi dan Bang Ampun pernah menjadi narasumbernya. Juga kita udah ada website covid19.acehtimurcup.go.id. Jadi juga nanti dengan media-media cetak. Jadi segala konten informasi yang kita siapkan, baik berasal dari pemerintah pusat, dari BNPB, Kementerian Kesehatan, kemudian kita adopsi dengan kearifan lokal di kita. Nah, kemudian kita sebarluaskan kepada masyarakat melalui saluran-saluran komunikasi yang ada. Mungkin Pak Edi, sekarang penanganan cepat terhadap tanggap darurat, dan kita ada kemarin kan ada salah satu pasien reaktif ya, bukan positif tapi reaktif. Nah, penanganan cepatnya bagaimana Pak untuk mencegah agar tidak adanya positif di Aceh Timur, Pak? Ya, terima kasih. Saya sebelum menjawab itu saya ceritakan dulu, selama lebih kurang 4 bulan kita menjalankan gugus tugas yang sudah ada, upaya-upaya yang sudah kita lakukan, saat ini sudah ada sekitar 2.500 lebih warga Aceh Timur pendatang dari daerah terjangkit, dari luar negeri dan dari dalam negeri. Dan itu semua datang dari daerah terjangkit, kita lakukan isolasi mandiri di desa masing-masing. Dan alhamdulillah
sampai saat ini dengan kasus 2.500 orang dari daerah terjangkit itu sampai saat ini belum ada satupun yang positif. Belum ada yang positif nah, di kita. Nah itu artinya apa? Artinya gugus tugas dari kabupaten, kecamatan dan desa itu benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga semua warga yang datang dari daerah terjangkit itu benar-benar isolasi mandiri. Nah kita tidak tahu dari 2.500 itu apakah benar-benar bebas terpapar atau bisa jadi ada yang positif. Kalau ada yang positif tanpa gejala sama sekali, dia melakukan isolasi mandiri, dia akan sembuh sendiri, kemudian dia tidak menularkan orang lain. Nah itu keuntungannya dengan kita lakukan isolasi mandiri. Seandainya pun dia menunjukkan gejala, dia tidak akan menularkan ke orang lain, kita sembuhkan. Nah seperti itulah tugas utama dari isolasi mandiri. Nah kemudian pengalaman pertama kita di salah satu rumah sakit daerah kita kan ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan SK Gubernur sebagai rujukan COVID. Nah pasien pertama yang kita rawat sebagai positif COVID itu justru dari kabupaten tetangga. Kamiang, Kabupaten Kamiang. Dan alhamdulillah itu kita lakukan perawatan dengan baik, lebih kurang seminggu dan pasien dipulangkan dengan status sembuh. Nah kemudian pengalaman kedua kemarin, kepedulian sosial yang tinggi dari Bapak Bupati, dapat informasi ada warga Aceh Timur yang terlantar di di provinsi Sumatera itu warga Utara. terlantar, Pak ya? Nah warga terlantar di provinsi Sumatera Utara, kemudian difasilitasi oleh yayasan, dirawat dan lain-lain sehingga begitu tahu ada warganya yang sakit yang membutuhkan bantuan dijemput. Nah pada saat dijemput itu oleh tim kemudian diserah terimakan di kantor camat. Pada saat dilakukan rapid test di rumah sakit ternyata hasilnya reaktif. Nah, reaktif ini langsung kita lakukan upaya ya karena pasien memang menunjukkan gejala klinis yang lain sehingga pasien langsung kita rawat di ruang isolasi khusus. Kemudian semua orang yang sudah berkontak langsung dengan pasien tersebut, petugas puskesmas, petugas rumah sakit, Pak Camat dan tim yang lain dan tim dinas sosial, itu juga kita himbau untuk segera melakukan isolasi mandiri sampai diketahui hasil swab pertamanya. Seperti itu. Nah begitu pasien masuk di posisi sore hari, malamnya langsung kita ambil swab. Kita ambil swab, 2 hari kemudian tahulah hasil swabnya itu. Dan hasilnya gimana sekarang? Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Nah kemudian karena protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan, tidak cukup hanya sekali, jadi dilakukan lagi swab ulang. Ya, swab ulang untuk yang kedua, kalau hasilnya nanti negatif, pasien sudah dinyatakan bukan COVID. Artinya walaupun rapid testnya reaktif, karena 2 kali swab hasilnya negatif, kita anggap pasien itu bukan COVID. Jadi reaktifnya itu bisa jadi karena penyakit lain. Nah, karena memang pasien ini menunjukkan gejala klinis yang lain. Ada penyakit diabetes mellitus, kemudian paru-parunya juga ada gejala mengarah ke gangguan paru ya. Kemudian ada gangren di kakinya, ada anemia berat juga seperti itu ya. Berarti pasien tersebut sampai saat ini belum tidak positif ya? Belum. Sampai saat ini kita nyatakan pasien itu masih PDP, pasien dalam pengawasan dan masih tetap dirawat di Rumah Sakit Jubir Mahmud. Tapi sampai keluarnya swab yang kedua menyatakan pasien ini negatif, barulah bisa kita bebaskan pasien ini bukan COVID. Nah seperti itu. Pak, satu lagi Pak, menyangkut dengan beberapa pekan ini kan ada kelonjakan positif di Aceh. Terhadap Aceh Timur itu sendiri bagaimana Pak? Nah jadi kita lihat memang Aceh Timur alhamdulillah sampai saat ini masih belum ada kasus dan zona hijau. Cuma sangat rawan karena kita sudah dikelilingi ya, artinya dikelilingi sebelah barat dengan Aceh Utara, sebelah timur dengan Kota Langsa dan Tamiang juga. Dan ketiga-tiga kabupaten kota ini sudah banyak kasusnya, sudah positif. Artinya kita tinggal disorong dikit positif lah. Nah itu tugas yang luar biasa berat dari gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa, termasuk menjaga perbatasan seperti yang disampaikan oleh Pak Ampun tadi. Benar-benar kita jaga supaya jangan sampai virus corona itu masuk ke Aceh Timur ya. Kalau memang terpaksa kali masuk Aceh Timur, jangan sampai dia menularkan kepada yang lain lah. Cukup yang kena satu, kemudian diisolasi, disembuhkan, sehingga dia tidak menularkan kepada yang lain. Kemudian, ini berarti tugas Ampun nih. Kita saling koordinasi. Kemudian menyangkut dengan peningkatan kasus di Provinsi Aceh. Awalnya kita naik hanya 1-2 kasus, kemarin sampai 8, 9 dan sekarang sudah di angka 87 kalau tidak salah ya. Nah itu bisa jadi memang pergerakan warga Aceh ke daerah terjangkit itu sangat tinggi. Bisa juga karena kita sekarang ini lagi melakukan pemeriksaan testing secara massal ya. Masyarakat dilakukan rapid test massal, kemudian yang reaktif dilakukan swab.
Nah, bisa jadi berjalan sinergi ya antara testing massal dan terjadi peningkatan kasus. Nah, makanya kita bilang Aceh Timur itu sampai saat ini masih kasus nol. Kita belum yakin benar apakah ini memang betul-betul nol atau ada kasus yang tanpa gejala, tidak terdeteksi. Nah, jadi seperti itu. Jadi upaya yang paling kita lakukan itu adalah tetap protokol kesehatan itu merupakan kunci utama. Dan protokol kesehatan ini bukan hanya kewajiban tim gugus tugas, seluruh masyarakat. Seluruh, enggak setiap komponen siapapun ya, mau dari petugas kesehatan, mau pegawai negeri, masyarakat biasa, pedagang, semuanya harus berperan aktif menjaga supaya Aceh Timur ini tetap bebas dari COVID dan tetap jadi zona hijau. Nah, mungkin itu. Ampun, mungkin dalam situasi yang saat ini kan beberapa pekan ini terjadi lonjakan, dan seperti yang Dr. Edi sampaikan tadi juga, kemungkinan besar kita rawan, Mbak. Nah, dalam menjaga perbatasan, kemudian sosialisasi ke masyarakat, itu gimana tindakan dari Satpol PP sendiri dan tugas dari Ampun sendiri bagaimana ini? Baik, kita tidak terlepas dari kerjasama dengan tim gugus tugas lainnya. Dalam ini ada TNI Polri juga, termasuk gugus tugas lainnya. Alhamdulillah ini sudah berjalan baik. Itu pos perbatasan yang saya sampaikan tadi ada di perbatasan Kota Langsa dan perbatasan Aceh Utara. Kemudian juga di garis tengah ada pos di rest area Kota Idi. Ini adalah untuk melakukan pengawasan di pasar-pasar, kemudian minimarket, perkantoran dan lainnya. Sedangkan ada 2 pos perbatasan, itu setiap masyarakat yang apalagi yang dari zona merah masuk ke wilayah Aceh Timur ini wajib kita lakukan minimal kita tes suhu tubuh dulu Pak Edi ya. Kemudian kalau memang ada yang reaktif langsung kita ambil tindakan, karena di lokasi itu juga ada petugas medis yang standby. Jadi tidak perlu khawatir. Cuma sedikit, karena sesuai dengan instruksi Presiden juga, sektor perekonomian harus jalan. Ini harus bisa kita padukan. Contohnya di perbatasan Aceh Utara, masyarakat kita yang ada di Kecamatan Madat itu sebagian besar juga bekerja di Pantur Labu dalam wilayah zona merah. Namun kita telah menginformasikan kepada camat sampai ke Gesik, ini untuk terus melakukan sosialisasi menyangkut dengan protokol kesehatan. Ini silakan melaksanakan aktivitas karena sesuai dengan instruksi juga sektor perekonomian juga harus hidup. Makanya kepada masyarakat yang berada di perbatasan yang mencari nafkah ke zona merah dalam ini Aceh Utara, ini benar-benar harus bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ini untuk mereka sendiri. Namun kami melihat saat ini keberadaan 2 pos perbatasan ini adalah sangat-sangat efektif. Namun kita mohon kepada seluruh pendatang yang dari luar dari zona merah untuk melaporkan diri apabila menetap di Aceh Timur masuk ke wilayah Aceh Timur. Baru-baru ini ada pekerja dari Sumatera Utara bekerja di Kecamatan Pantai Bidari. Namun kita sayangkan oleh pihak kontraktor itu tidak melapor kepada muspika setempat. Kita prinsipnya gini, siapapun yang datang ke Aceh, khususnya Aceh Timur, silakan. Namun yang beranjak dari zona-zona merah itu wajib mengantongi surat bebas COVID begitu Pak Dokter ya. Surat bebas COVID namanya Pak ya? Iya, silakan bekerja. Namun satu hal, jangan kotori kami dengan zona kami sudah zona hijau ini. Kalau memang masuk silakan, tapi harus lakukan protokol kesehatan secara ketat. Mungkin Oke Pak Khairul, menyangkut dengan yang tadi bahwa sepekan ini Pak, sepekan ini kita sudah di Aceh khususnya sudah mulai ada peningkatan terhadap positif COVID-19. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam hal tersebut Pak? Lebih meningkatkankah terhadap kampanye-kampanye di radio ataupun penyebaran konten-konten dan segala macam? Jadi tentu penyebar luasan informasi, kampanye protokol kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, gerakan masyarakat germas ya, gerakan masyarakat sehat itu tentu kita semua gitu kan menyampaikan kepada masyarakat. Nah, karena karakteristik masyarakat Aceh Timur ini kan kebanyakan wilayah pesisir dan pedalaman gitu ya. Jadi cara-cara yang penyampaian informasi yang
lebih cepat, lebih tepat itu tetap kita tempuh. Ya misalnya melalui baliho-baliho. Kita sudah memasang 18 titik ya baliho mulai dari Birembayun, Santo Perlak sampai dengan Madat. Itu sudah ada. Di situ ada petunjuk 4 protokol kesehatan, cuci tangan, pakai sabun, kemudian menggunakan masker di luar rumah, jaga jarak, dan yang dari zona merah, pendatang dari zona merah untuk melapor kepada aparat serta melakukan isolasi mandiri. Jadi itu sudah kita lakukan karena yang namanya COVID-19 ini kan kita tidak bisa mengetahui ya siapa yang kena dan bahkan ada istilah sekarang OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi dia sehat tetapi ada virus yang dibawa gitu. Nah, jika bersentuhan berhadapan dengan orang tua atau anak-anak yang rentan, maka ataupun orang yang punya penyakit bawaan, tentu dampaknya terasa gitu kan bagi orang tersebut. Nah, jadi sosialisasi penyebarluasan informasi itu tetap kita lakukan semua, saya pikir mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke desa. Nah sekarang Pak gini, terlalu banyak konspirasi ini menyangkut dengan tokoh-tokoh publik yang kadang tidak percaya terhadap virus COVID ini. Gimana Pak itu menanggapi, dan harus dilakukan bagaimana yang lebih meningkatkan agar mereka, karena kita belum ini kan zona hijau, jadi belum ada yang kena. Mungkin kepercayaan itu tapi ini sangat berbahaya kalau menurut ini. Ya gimana itu Pak? Ya jadi kita kan negara demokrasi ya. Di konstitusi itu kan disebutkan kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat gitu kan. Ya silakan saja kalau ada yang percaya konspirasi di balik semua ini. Bahkan mungkin kita pernah dengar ada orang percaya bahwa bumi ini datar gitu kan, bukan bulat. Nah itu mungkin bagian dari kebebasan berekspresi. Ya silakan saja. Tinggal dibuktikanlah secara ilmiah gitu kan. Namun jika informasi-informasi tersebut ada unsur berita bohong, unsur pencemaran dan sebagainya, nah itu udah masuk ke ranah hukum. Nah, jadi diharapkan siapapun yang menyebarluaskan informasi tentang COVID-19 itu harus jelas sumbernya. Nah, kami menghimbau untuk mengikuti segala informasi COVID-19 itu dari sumber-sumber terpercaya seperti dari pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu kan, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo. Karena kalau mendapat sebuah informasi yang tidak jelas, maka ya nanti bisa berurusan dengan hukum. Karena mungkin Pak Edi atau karena gini Pak, apa sih terhadap peninjauan secara konkret terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Nah, nyambung dari yang dibicarakan tadi bahwa kebanyakan yang tidak percaya bahwa sekarang bebas-bebas saja, tapi itu sangat berbahaya. Itu gimana Pak Edi untuk menanggapi? Ya sebenarnya kita dengan zona hijau ada keuntungannya, ada kerugiannya. Keuntungannya alhamdulillah kita bisa terbebas sampai saat ini belum terpapar. Kerugiannya dengan zona hijau, bagi orang-orang yang nggak percaya dengan COVID itu makin dikuat. Oh nggak ada itu COVID, buktinya Aceh Timur sampai sekarang belum ada kasus. Nah itu kerugiannya ya. Nah sebenarnya kalau kita mau membedakan antara informasi itu benar atau tidak sebenarnya gampang. Ya tergantung dari orang niatnya saja. Kalau melihat informasi nggak jelas, kemudian lebih memprovokasi. Salah satu ciri dari informasi yang tidak benar itu pasti ada unsur provokasinya di situ di bawahnya. Tapi kalau yang ilmiah dia tidak menggiring opini yang membaca, dijelaskan sumbernya sudah jelas. Nah kemudian satu lagi ya kita kan Provinsi Aceh, Aceh Timur bagian dari Provinsi Aceh, berlaku syariat Islam. Nah salah satu syariat Islam itu yang kan atiullah, atiur Rasul wa ulil amri minkum. Patuhilah pemimpin kamu, siapapun yang resmi. Nah, salah satu perintah pimpinan kita mulai dari presiden, gubernur dan bupati adalah patuhi protokol kesehatan. Nah itu bagian dari ketaatan kita dalam menjalankan syariat Islam. Nah saya berpikir kalau ada orang-orang yang menyebarkan informasi hoak dan percaya dan ini tidak mempercayai pemerintah yang sah, itu bagian dari pengingkaran
bagian dari ketidaktaatan kepada syariat, dan itu sangat kita sesalkan sebenarnya. Pemimpin sudah menganjurkan kita patuhi protokol kesehatan untuk bisa bebas virus corona tadi. 4 hal: gunakan masker tiap keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan berkerumun. Kalau ada pendatang dari daerah zona terjangkit, apakah Aceh Timur yang keluar atau orang dari luar masuk Aceh Timur, melapor, lakukan isolasi mandiri. Itu sesuatu hal yang tidak butuh ongkos, saya pikir. Pakai masker kan tidak, sekali aja beli, habis itu dia untuk keamanan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Satu lagi persyaratan, dengan dia tidak pakai masker, dia membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan itu memudaratkan, dan dalam Islam itu dilarang. Janganlah memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Jadi saya berpikir, kalau ada orang yang tidak patuh dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu, 2 hal yang dia langgar: perintah untuk mematuhi pimpinan, kedua dia tidak melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi sebenarnya kalau orang yang paham tentang ini sebenarnya mudah ya. Kalau seluruh masyarakat Aceh Timur paham tentang aturan ajaran seperti ini, kita patuh semua dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, insya Allah Aceh Timur akan tetap bisa zona hijau dan bebas COVID. Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana itu masih topik yang sama, Pak, menyangkut dengan tidak percayanya ini masyarakat. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh Satpol PP? Memang harus tegaskah atau gimana? Memang inilah tantangan kita. Memang ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memprovokasi. Tapi satu hal, sesuai dengan Pak Dokter tadi saya sampaikan, tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyat. Tidak ada. Maka satu hal, masyarakat jangan panik. Ikuti anjuran pemerintah, ikuti himbauan pemerintah. Budaya sehat, budaya bersih, saya rasa bisa, nggak ada persoalan. Hal-hal yang memang yang apakah bahasa sekarang ini yang tenarnya hoak, kan? Masyarakat saya rasa sudah paham yang dengan itu. Kita tidak usah melihat itu. Yang jelas, apalagi kita Islam, kita Aceh, kiblat kita ke Ka'bah. Ka'bah aja bisa tutup. Gimana orang mau provokasi? Ini harus, itu hal yang paling mudah kita lihat sekarang ini. Kenapa haji dibatalkan? Kan karena pandemi ini. Nah, hal yang paling mudah kita ingat aja, itu haji aja batal kok. Yang kiblat kita ke sana, ke Ka'bah. Nah, jadi hindari hal-hal yang memang provokatif. Nah, kemudian masyarakat tetap mengikuti anjuran himbauan pemerintah, lakukan protokol kesehatan. Saya rasa dalam Islam juga diajarkan, Pak Edi, budaya bersih, hidup sehat itu juga diajarkan. Saya rasa itu. Menyangkut evaluasi kita, Pak. Evaluasi tentang COVID, mungkin Bapak nyambung aja sekalian. Bertiga ini juga menyangkut dengan evaluasi kita terhadap COVID-19 ini. Nah, kita sampai sekarang bisa bertahan untuk masih dalam zona hijau, tapi sangat rentan sekali. Nah, ini bagaimana, Pak, untuk evaluasi kita melihat dari belakang, kemudian progres kita ke depan. Nah, apa tindakan yang harus kita lakukan ke depan supaya tetap dalam zona hijau, Pak? Yang pertama, kita tim gugus tugas ini memang harus valid, harus kompak, sesuai dengan bidang masing-masing. Kebetulan di bidang kami, bidang keamanan, alhamdulillah ini sangat berjalan dengan baik semua. Kemudian satu hal, di saat kita ditetapkan zona hijau, ini tim gugus tugas harus bekerja keras, lebih keras lagi. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, Pak Dr. Edi. Karena kita diapit oleh kabupaten kota yang sudah positif, ini tugas kita, tugas bidang keamanan, lakukan sosialisasi, terutama ke tempat keramaian, misalnya pasar, supermarket, tempat mungkin sarana ibadah, tempat wisata, ini harus kita perketat. Jadi ini cuma membidangi saya mohon kepada masyarakat, ikuti himbauan pemerintah, lakukan protokol kesehatan, yang sangat-sangat mudah. Pada saat kita keluar rumah, memakai masker, kemudian saat kita berhadapan dengan apakah kita mencari sesuatu di pasar, lakukan cuci tangan dengan sabun, cuma tetap jaga jarak. 3 hal ini diikuti, saya rasa tidak ada persoalan. Namun selama ini kita lihat, alhamdulillah khusus Aceh Timur ini masih berjalan dengan baik. Mungkin nanti ada secara teknis ada tambahan dari Pak Dokter selaku jubir gugus tugas Aceh Timur. Masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan, ya. Ke pasar, keluar rumah dan lainnya tidak pakai masker, tidak menjaga jarak.
kemudian masih banyak yang berkumpul, apalagi di tempat-tempat ibadah ya. Nah ini perlu dari gugus tugas tetap semangat, tetap mensosialisasikan. Nah kalau orang kesehatan bicara kesehatan itu hal yang biasa. Nah, tapi kalau ada seorang ulama ahli agama bicara tentang fikih corona, kemudian bicara tentang kesehatan, itu luar biasa. Nah mungkin ini yang perlu kita himbau ya, rekan-rekan tengku-tengku dari ulama dari dayah yang perlu membicarakan tentang sebenarnya corona ini seperti apa, fikihnya seperti apa, kepatuhan mematuhi perintah pemimpinan seperti apa. Nah untuk itu kami juga perlu melakukan ini sosialisasi juga ya. Kita sudah melakukan sosialisasi mulai dari sekolah-sekolah, organisasi sosial, organisasi profesi, kemudian dengan kecamatan, dengan ormas, dengan media juga. Nah ke depan ini kita juga insya Allah akan melakukan juga sosialisasi ke tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ke daya. Kita berharap ya ada satu kebijakan atau apa misalnya di setiap sholat Jumat itu kan hampir semua orang laki-laki datang, kepala keluarga datang. Nah kalau ada khatib yang di salah satu tema dari khutbahnya itu menyampaikan tentang corona ini seperti apa, apa yang kita harus lakukan, insya Allah kita akan makin kuat lagi dalam menjaga zona hijau Aceh Timur, nah, seperti itu. Nah, jadi kita harapkan, makanya dari awal saya sampaikan tidak ada satu pihak pun yang terlepas tanggung jawab untuk menjaga zona Aceh Timur ini tetap zona hijau. Jadi semua pihak. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Pak Rizal, Pak Khairul Rizal, mungkin ini untuk Bapak gimana sih cara mencegah penyebaran informasi palsu ini? Dan apakah bisa diblokir atau gimana? Ini di Facebook sangat marak dan sangat luar biasa berpengaruh bagi masyarakat, Pak. Iya. Jadi ini ya fenomena ya. Jadi Indonesia ini kan negara berkembang. Nah di Indonesia sebagai negara berkembang ini menyambut apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0, tingkat penggunaan chat-chat ya untuk media sosial, berinteraksi di dunia maya, penggunaan media chatting ya, itu sangat tinggi, nah, luar biasa. Jadi penetrasi penggunaan internet masyarakat Indonesia itu sangat tinggi, bahkan hasil survei tahun 2016 itu mencapai 60%. Nah, masyarakat Indonesia sudah paham tentang internet, nah, dan sebagian besar di Pulau Jawa. Namun ternyata tingkat literasi masyarakat itu masih sangat rendah. Nah, kemampuan masyarakat untuk menggali informasi lebih dalam, masyarakat untuk membaca itu masih sangat rendah. Nah itu sebuah tantangan ya. Nah tentu untuk menangkal hoax atau berita palsu ini ya kita harus melihat sumbernya. Yang pertama itu yang menyebarkan informasi itu siapa, kan? Kalau melalui media sosial, kalau tidak ada sumbernya, itu berarti informasi itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi kalau ada sumber informasi, misalnya Facebook, Diskominfo, atau Kementerian Kominfo, atau punya pemerintah, nah itu berarti informasi yang resmi. Nah di luar itu maka tidak bisa dipercaya, gitu ya. Nah hati-hati dengan informasi tersebut. Nah kira-kira saran Bapak untuk bagi pengguna Facebook yang kadang-kadang dia juga yakin nggak yakin terhadap info tersebut. Saran Bapak untuk masyarakat yang seperti itu gimana kira-kira? Ya, yang pertama media sosial itu yang bisa memblokir itu pemerintah pusat, Kementerian Kominfo yang punya kewenangan untuk memfilter seperti situs-situs porno gitu kan. Nah itu atau situs-situs penuh kekerasan itu kewenangan pemerintah pusat. Nah kita di daerah ya paling menghimbau, mengingatkan selalu masyarakat untuk sangat berhati-hati terhadap informasi. Gugus Tugas Kabupaten Aceh Timur dalam hal ini Diskominfo Kabupaten Aceh Timur telah membangun website covid19.acehtimurcup.go.id. Jadi siapapun masyarakat yang ingin mengetahui data harian, PDP, ODP itu bisa mengakses website tersebut. Di situ juga ada informasi-informasi hoax ya. Sampai hari ini itu sudah 900 lebih hoax terkait COVID-19. Kemudian juga ada regulasi, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun dari daerah, termasuk kita juga sudah keluar surat edaran bupati tentang
penyelenggaraan masyarakat tatanan kehidupan normal baru, ya. Itu bisa mengakses covid19.actimur.go.id. Kemudian juga ada Facebook Diskominfo Aceh Timur, kemudian YouTube dan website diskominfo.actimur.go.id. Selain itu juga ada nomor hotline 082163229441, itu nomor posko BPBD, dan itu adalah beberapa saluran komunikasi yang bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Oke. Bisa Mungkin saya bisa tambahkan terkait dengan hoak tadi. Nah, dalam hal penanganan COVID, pencegahan penyebaran itu, hoak ini luar biasa berpengaruh ya. Nah, makanya saya kembali lagi dua hal. Tadi saya katakan untuk supaya program kita protokol kesehatan supaya bisa berjalan, patuhi anjuran pimpinan seperti itu. Kemudian terkait informasi hoak, kembali lagi saya kembali ke Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam itu sudah sangat jelas bagaimana etika atau ini aturan bermedia sosial ya. Bila informasi datang kepada kamu, tabayun dulu, dicek dulu informasi itu benar atau tidak. Seandainya informasi itu benar pun, berpikir dulu, kira-kira bermanfaat tidak kalau kita share informasi ini. Kalau tidak bermanfaat, walaupun informasi itu benar, tidak perlu di-share. Kalau seandainya kita ikut men-share informasi yang tidak benar dan dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang, dan orang itu terpengaruh, sampai akhirat dosanya itu ditanggung oleh men-share tadi. Nah, kalau ini dipahami oleh orang-orang, sangat hati-hati orang tersebut akan men-share sesuatu informasi yang diragukan kebenarannya. Ragu-ragu aja jangan kita share, apalagi informasi itu jelas-jelas kebohongan atau hoak. Jadi kalau kita lakukan syariat Islami dengan benar-benar, termasuk dalam hal beretika bermedia sosial, itu insya Allah akan tidak ada orang Muslim sekalipun yang berani men-share sesuatu informasi yang tidak benar ke media sosial, karena dosanya itu ditanggung sampai akhirat. Nggak bisa minta maaf kita kalau informasi yang kita sebarkan itu hoak, kemudian dipatuhi oleh orang yang membaca, nggak bisa minta maaf, luar biasa. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Semoga orang-orang yang selalu dengan mudahnya media, kemudian ada informasi langsung di-share, bisa berubahlah dengan mendengar komunikasi kita pada hari ini. Terima kasih banyak yang telah yang saat ini sudah kita diskusikan banyak. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini itu bermanfaat bagi banyak masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh Timur. Apalagi dalam situasi sekarang, agar masyarakat kita benar-benar protokol kesehatan itu benar-benar dijaga dengan baik dan ditaati dengan baik. Mungkin di penutup kita minta masing-masing dari 3 narasumber kata-kata pemungkasnya, Pak. Mungkin bisa dengan Pak Ti Amran dulu, atau Ampun bisa dengan kata-kata pamungkasnya, Pak. Baik, yang penting satu hal, masyarakat jangan panik dengan situasi pandemik COVID-19 ini. Lakukan protokol kesehatan secara ketat, kemudian juga ikuti himbauan pemerintah. 2 hal itu yang harus dijaga. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa terhindar dari masyarakat Aceh Timur. Patuhi anjuran dari pimpinan kita, nah, kemudian protokol kesehatan itu tetap dijalankan agar zona hijau Aceh Timur tetap terpelihara. Tidak ada satu orang pun terbebas dari kewajiban untuk menjaga Aceh Timur ini tetap menjadi zona hijau. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun. Dari Kominfo ada 2 pesan lagi. Yang pertama, saring, ya, sebelum sharing, jempolmu harimaumu. Terima kasih. Terima kasih banyak telah dalam kesempatan ini, dan kami sudah berdiskusi banyak tentang beberapa hal yang menyangkut dengan protokol kesehatan, kemudian bagaimana mengatasi info-info yang hoak dan info palsu itu, bagaimana cara untuk untuk mengatasinya. Dan tadi dari Kominfo sudah menyebutkan bahwa hubungi dengan beberapa dengan hashtag pakai masker, kemudian hashtag jaga jarak, kemudian hashtag cuci tangan pakai sabun. Nah, kemudian ada juga informasi yang akan disampaikan ke 0821 6322 9441.
apabila ada hal-hal yang kecurigaan terhadap warga masyarakat, baik yang pulang dari luar negeri maupun yang datang dari daerah lain, dan kondisinya tidak baik, mungkin bisa saja langsung melaporkan ke 0821 6322 9441. Itu merupakan nomor telepon sentral, posko sentral yang ada di Aceh Timur. Pak, terima kasih banyak udah menyempatkan diri, Pak Ampun. Ampun aja ya, karena lebih akrab Ampun. Dr. Edi, makasih banyak telah ada memberi kesempatan hari ini. Pak Rizal, makasih banyak. Terima kasih banyak, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Timur beres.